adalah pertemuan kita yang ketiga untuk membahas tentang pendidikan agama Kristen. Ya, hari ini kita akan masuk dalam bab 2, yaitu perjalanan misi. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, kita harus minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan. Hari ini Tuhan, kami boleh bertemu lagi untuk belajar akan firman. Buka akal dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami pahami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, di bab 3 ini, di bab 2, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang perjalanan misi. Bagian A, titik awal misi Allah bagi dunia. Nah, apa itu misi? Misi berasal dari kata Latin, yaitu missio, yang berarti pengutusan. Ya, jadi misi ini berasal dari kata Latin, yaitu missio, yang artinya pengutusan. Nah, misiologi atau ilmu pengetahuan tentang misi. Ya, jadi misiologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang misi. Ya, jadi misi adalah tugas yang dipercayakan Allah kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Ya, jadi misi adalah tugas yang dipercayakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya untuk memberitakan Injil. Nah, mungkin anak-anakku sudah sering mendengarkan, ya, sering mendengarkan khotbah pendeta di gereja, atau membaca dalam kitab, atau membaca dalam buku, atau menonton TV, atau menonton YouTube. Sering mendengarkan yang namanya kata misi. Jadi misi itu adalah pengutusan. Nah, misi itu adalah tugas yang dipercayakan oleh Allah. Orang yang diutus oleh Allah disebut misioner. Ya. Orang yang diutus itu disebut misioner. Misioner adalah orang yang akan memberitakan Injil tentang firman atau kebenaran tentang Allah. Nah, dalam Perjanjian Baru mencatat bahwa misi Allah adalah untuk memulihkan seluruh ciptaannya. Itu diwujudkan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Misi utama apa yang dicatat dalam kitab Perjanjian Baru adalah untuk memulihkan seluruh ciptaan Allah melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Misi Allah dimulai dari Yesus dan ditunjukkan melalui seluruh pelayanan Yesus. Ya, jadi misi Allah dalam dunia itu dimulai dari sejak kelahiran Yesus dan pelayanan Yesus di dalam dunia. Ada beberapa tahapan atau pelayanan misi Yesus di dalam dunia. Yang pertama, Yesus mencari dan memilih orang-orang yang akan menjadi muridnya. Ini misi pertama yang dilakukan Yesus dalam pelayanan. Yesus mencari dan memilih orang-orang untuk menjadi murid. Anak-anakku di rumah boleh mengambil Alkitabnya. Silakan buka kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19.
Ya. Dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19 di sini dijelaskan dan diterangkan bahwa Yesus memilih para murid. Yesus memanggil murid-murid yang pertama, yaitu ayat 18 sampai 19. Kemudian tahap yang kedua pelayanan Yesus yaitu pemuridan. Apa yang dimaksud dengan pemuridan atau memuridkan? Yesus memilih murid-muridnya. Yesus mengajarkan tentang banyak hal kepada mereka. Apa yang diajarkan kepada mereka adalah cara bagaimana memberitakan firman kebenaran tentang Allah. Nah, ini tahap yang kedua yang dilakukan oleh Yesus, yaitu tahap pemuridan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu Yesus memberitahu tugas dan tanggung jawab sebagai murid. Ya, setelah Yesus mengajarkan mereka bagaimana menyampaikan firman kebenaran tentang firman Allah, kemudian tahap yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya adalah memberi tugas dan tanggung jawab kepada para murid. Nah, anak-anakku boleh membaca dalam kitab Markus, kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15. Ini nanti kita anak-anakku boleh mengikuti di rumah. Firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini tahapan yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memberitahu tugas dan tanggung jawab kepada para murid yang telah dipilih. Kemudian yang keempat adalah pengutusan. Ya, jadi setelah Yesus memilih, kemudian yang kedua memuridkan, mengajar mereka, kemudian yang ketiga memberi tugas dan tanggung jawab. Nah, tahapan yang keempat yang dilakukan oleh Yesus adalah mengutus atau memberi misi. Ya, orang-orang yang membawa misi itu disebut misioner. Ya, tahapan yang keempat yaitu pengutusan. Yesus mengutus para murid sebelum ia terangkat ke surga. Anak-anakku nanti baca di kitab Injil Matius pasal 28 ayat 19. Firman Tuhan, karena itu pergilah. Jelas ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah tahapan terakhir yang dilakukan oleh Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Jadi Yesus memilih, Yesus memuridkan, Yesus memberi tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, tahapan yang keempat adalah mengutus para murid ke seluruh dunia, memberitakan Injil, membaptis semua orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah empat tahapan yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya sebagai misioner yang pertama. Kemudian bagian B, Injil untuk semua orang. Nah, anak-anakku sudah belajar di pertemuan kita yang pertama bagaimana Injil atau kabar sukacita itu datang kepada orang. Pentakosta atau hari keturunan Roh Kudus atau hari ke-50 itu menjadi awal pekabaran Injil bagi para murid Yesus. Ya, mudah-mudahan anak-anakku di rumah masih ingat apa yang telah kita pelajari di pertemuan pertama. Pada awalnya, pekabaran Injil yang dipahami oleh para murid hanya dalam lingkup terbatas. Artinya sebatas kepada orang-orang Yahudi saja.
pada awal pekabaran Injil, yaitu pada saat turunnya Roh Kudus, itu para murid hanya memahami bahwa kabar sukacita atau Injil itu hanya berlaku untuk mereka, untuk keluarga mereka, dan untuk orang-orang sekitar mereka saja. Padahal Injil itu berlaku untuk semua orang. Nah, namun Allah mengubah pola pikir Petrus, yaitu salah seorang murid Yesus, bahwa pekabaran Injil bukan hanya untuk orang Yahudi, ya, bukan hanya untuk orang Yahudi, kabar sukacita ini, tapi untuk seluruh umat manusia. Maka terbukalah pikiran-pikiran para murid pada saat itu. Oh, ternyata bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi firman atau kebenaran Injil atau kabar sukacita ini harus untuk semua orang. Anak-anakku nanti boleh baca di rumah Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 34. Di situ firman Tuhan mengatakan sangat jelas bahwa kabar sukacita atau Injil itu harus ditahu dan dipahami oleh semua orang. Nah, sejak saat itu pekabaran Injil makin meluas dan menjangkau banyak orang. Ya, kemudian ini ada dua contoh yang dilakukan oleh para rasul memberitakan Injil. Yang pertama adalah Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Ya. Kemudian Rasul Paulus dan Barnabas melakukan pekabaran Injil hingga di Asia Kecil. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh para murid. Kemudian yang terakhir bagian C adalah misi Allah dan pertumbuhan gereja. Nah, misi pekabaran Injil semakin pesat. Ya. Misi Paulus sendiri menjangkau banyak tempat dan berbagai bangsa. Itu dibuktikan ketika dia dalam perjalanannya melakukan misinya hingga 3 kali. Yang pertama, Rasul Paulus menjangkau Antioquia, Syria, Aluki, dan Siprus. Itu dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 28. Nanti anak-anakku boleh baca dulu, ya. Nah, kemudian perjalanan misi Rasul Paulus terus berlanjut sampai pada saat dia ditangkap dan dipenjarakan di Roma. Nah, apakah pada saat Rasul Paulus ditangkap dan dipenjarakan misinya berhenti? Tidak. Setelah Rasul Paulus ditangkap dan dipenjarakan, justru Rasul Paulus tetap menjalankan misinya, yaitu dengan menulis surat. Jadi Rasul Paulus tidak hanya berdiam diri dalam penjara, tetapi menulis surat. Nah, yang pertama surat kepada jemaat di Kolose. Nah, itu tulisan yang pertama Rasul Paulus dari penjara. Kemudian yang kedua, surat pribadi kepada Onesimus. Ya. Nah, ini perjalanan misi Rasul Paulus sangat luar biasa. Jadi pada saat Rasul Paulus ditangkap dan dipenjarakan, dia tidak berhenti untuk melakukan misi, tapi tetap menjalankan misinya sekalipun dia dalam penjara. Ya, saya kira anak-anakku, demikianlah materi kita hari ini. Anak-anak harus pahami bahwa betapa pentingnya kita menyebarkan firman Tuhan lewat misi. Nah, bagaimana kita menjalankan misi kita sebagai anak-anak Kristen? Tentunya dengan banyak hal, dengan perilaku yang baik, tutur kata yang baik, penuh dengan
sesuatu yang boleh bermakna bagi orang lain. Itu adalah salah satu cara kita menyampaikan tentang Injil. Bagaimana orang lain tahu bahwa kita ini selalu berbuat baik, tentunya dengan perilaku. Ya, anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru berharap anak-anakku bisa mengerti dengan baik, boleh mempelajarinya. Kalaupun anak-anakku menganggap sesuatu hal yang penting untuk dicatat, silakan ambil buku tugas dan buku catatannya dan kemudian dicatat apa yang perlu dicatat. Oke anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang sangat indah boleh kami lalui bersama untuk belajar akan firman. Kiranya firman-Mu yang telah kami pelajari dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Allah Bapa kami dalam surga, kami yakin dan percaya bahwa akan selalu memampukan kami, sekalipun pada saat ini kami masih dalam masa-masa sulit yang diikuti oleh pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya semuanya akan berlalu tepat yang sesuai dengan Engkau rencana. Allah Bapa kami dalam surga, ini ungkapan syukur kami, ini doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, shalom, Tuhan Yesus